Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah informasi soal pembahasan tes akademik PBG dalam jabatan jenjang PGSD, materi pembelajaran berbasis TIK. Terdapat 14 soal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik sahabat semua, kita mulai saja untuk yang nomor 1. Materi pembelajaran di SD yang relevan dengan tujuan pembelajaran melalui percobaan mendorong meja. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda adalah titik-titik. A. Materi pembelajaran memuat paling tidak prinsip tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. B. Materi pembelajaran memuat paling tidak konsep tentang gaya dan gerak. C. Materi pembelajaran memuat paling tidak prosedur tentang cara mendorong meja supaya terasa ringan. D. Materi pembelajaran paling tidak memuat kekuatan dan kelemahan peserta didik ketika belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. E. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur tentang gaya dan gerak secara lengkap dan mendetail. Jawaban yang tepat adalah materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur tentang gaya dan gerak secara lengkap dan mendetail. Yang E. Karakteristik materi pembelajaran berikut relevan dengan karakteristik anak usia SD kecuali A. Materi pembelajaran dikembangkan secara mendalam dan mendetail. B. Materi pembelajaran dikembangkan secara meluas dilengkapi dengan ilustrasi dan ilustrasi yang relevan. C. Materi pembelajaran dikemas secara menarik untuk membagikan motivasi belajar peserta didik. D. Materi pembelajaran dikemas dengan teks yang mudah dibaca oleh peserta didik. E. Materi pembelajaran dikemas secara terurut dari mudah ke sukar dan konkret ke abstrak. Jawaban yang tepat adalah yang bukan termasuk materi pembelajaran sesuai dengan yang relevan dengan karakteristik anak usia SD adalah yang B, yaitu materi pembelajaran dikembangkan secara meluas dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan. Nomor 3. Susunan materi pembelajaran yang relevan dan dengan karakteristik anak usia SD adalah titik-titik. A. Materi pembelajaran dimulai dari fakta untuk memudahkan pemahaman, selanjutnya konsep dan prinsip, serta prosedur yang relevan dengan materi pembelajaran dalam kompetensi dasar. B. Materi pembelajaran dimulai dari konsep, prinsip, prosedur, dan diakhiri dengan fakta yang relevan dengan materi pembelajaran dalam kompetensi dasar untuk memudahkan pemahaman. 3. Materi pembelajaran dapat dimulai dari apa saja karena guru memiliki otoritas untuk mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. D. Materi pembelajaran dimulai dari prosedur, prinsip, konsep, dan diakhiri dengan fakta yang relevan dengan materi pembelajaran dalam kompetensi dasar untuk memudahkan pemahaman. Materi pembelajaran dimulai dari hal-hal yang konkret dan dilanjutkan kepada hal-hal yang lebih abstrak dengan dominasi pada hal-hal yang abstrak untuk melatih kemampuan abstraksi. Jawaban yang tepat adalah bahasanya materi pembelajaran dapat dimulai dari apa saja karena guru memiliki otoritas untuk mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Nomor 4. Berikut merupakan cara merancang program remedial berdasarkan informasi dari hasil penilaian pada aspek pengetahuan kecuali A. Metode pembelajaran
diterapkan sesuai dengan kesulitan belajar peserta didik. B. Metode pembelajaran yang diterapkan sama dengan metode pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. C. Materi bimbingan secara perorangan bila terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda. D. Memberikan bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang sama. E. Memberikan bimbingan belajar dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok. Jawaban yang tepat adalah A. Metode pembelajaran yang diterapkan disesuaikan dengan kesulitan belajar peserta didik. Seorang guru kelas 4 SD telah mengembangkan materi pembelajaran pada muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang hubungan antara gaya dan gerak benda yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Melalui mencoba mendorong benda-benda di sekitar kelas, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak benda. Materi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru tersebut terdiri dari titik-titik. Definisi gaya, definisi gerak, jenis-jenis gaya, jenis-jenis gerak, manfaat gaya dan untuk kehidupan, contoh-contoh benda yang memanfaatkan konsep gaya. Pernyataan berikut yang paling tepat tentang materi pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru di atas adalah titik-titik. Materi pembelajaran yang telah dikembangkan belum memenuhi materi pembelajaran minimal yang terdapat pada kompetensi dasar berupa prinsip tentang hubungan antara gaya dan gerak benda. B. Materi pembelajaran yang telah dikembangkan telah memenuhi materi pembelajaran minimal yang terdapat pada kompetensi dasar berupa prinsip hubungan antara gaya dan gerak benda. B. Materi pembelajaran yang telah dikembangkan belum memenuhi materi pembelajaran minimal yang terdapat pada kompetensi dasar berupa konsep tentang hubungan antara gaya dan gerak benda. D. Materi pembelajaran yang telah dikembangkan belum memenuhi materi pembelajaran minimal yang terdapat pada kompetensi dasar berupa konsep tentang gaya dan gerak benda. E. Materi pembelajaran yang telah dikembangkan telah memenuhi materi pembelajaran minimal yang terdapat pada kompetensi dasar berupa konsep tentang gaya dan gerak benda. Jawaban yang tepat adalah yang B. Bahasanya, materi pembelajaran yang telah dikembangkan telah memenuhi pembelajaran minimal yang terdapat pada kompetensi dasar berupa prinsip tentang hubungan antara gaya dan gerak benda. Seorang guru kelas 1 SD telah merancang materi pembelajaran tentang diriku yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang senang bermain, berkelompok, berimajinasi, berpikir konkret. Rencana materi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik di atas seharusnya memiliki ciri-ciri berikut kecuali materi pembelajaran dikembangkan secara mendalam dan mendetail. B. Materi pembelajaran dikemas secara menarik dan membangkitkan motivasi belajar peserta didik. C. Materi pembelajaran dikemas dengan teks yang mudah dibaca oleh peserta didik. D. Materi pembelajaran dikembangkan secara meluas dilengkapi ilustrasi-ilustrasi yang relevan. E. Materi pembelajaran dikemas secara terurut dari mudah ke sukar dan konkret ke abstrak. Jawaban yang tepat adalah yang D. Bahwasanya materi pembelajaran dikembangkan secara meluas dilengkapi ilustrasi-ilustrasi yang relevan. Berikut merupakan pengolahan hasil penilaian pada aspek kompetensi pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia SD dengan KKM sebesar 80. Program remedial yang relevan dengan hasil penilaian di atas adalah
A. Guru membimbing peserta didik secara kelompok dengan fasilitas pengalaman belajar yang berbeda dengan pengalaman belajar sebelumnya. B. Guru menugaskan peserta didik yang unggul untuk membantu guru dalam membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dengan menerapkan metode yang telah diterapkan sebelumnya. C. Guru membimbing peserta didik secara individual dengan memfasilitasi pengalaman belajar yang sama dengan pengalaman belajar sebelumnya. D. Guru membimbing peserta didik secara kelompok dengan memfasilitasi pengalaman belajar yang sama dengan pengalaman belajar sebelumnya. E. Guru membimbing peserta didik secara individual dengan memfasilitasi pengalaman belajar yang berbeda dengan pengalaman belajar sebelumnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, bahwasanya guru membimbing peserta didik secara individual dengan memfasilitasi pengalaman belajar yang sama dengan pengalaman belajar sebelumnya. 8. Seorang guru SD melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar tematik berbasis TIK. Selama pembelajaran berlangsung, guru hanya menayangkan bahan ajar yang telah dikemasnya secara audiovisual dalam bentuk PowerPoint atau PPT dan dilanjutkan dengan memberikan lembar teks untuk diisi oleh peserta didik. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang aktivitas guru selama pembelajaran tersebut? Guru telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dengan memanfaatkan TIK selama pembelajaran berlangsung. B. Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 dan menyiapkan peserta didik pada era revolusi industri 4.0. Guru keliru memahami peran TIK sebagai alat pendukung pembelajaran sehingga cenderung menggantinya perannya sebagai seorang guru. D. Guru telah menempatkan TIK sesuai dengan perannya sehingga peserta didik aktif selama pembelajaran berlangsung. E. Guru keliru menggunakan bahan ajar berbasis TIK karena bahan ajar berbasis TIK pada umumnya akan membuat peserta didik menjadi pasif. Jawaban yang tepat adalah yang E. Yang C, bahwasanya guru keliru memahami peran TIK sebagai alat pendukung pembelajaran sehingga cenderung menggantikan perannya sebagai seorang guru. Berikut merupakan cara yang tepat untuk memfasilitasi peserta didik yang teridentifikasi memiliki permasalahan terkait materi pelajaran yang dikemas dalam bahan ajar cetak adalah: A. Menerapkan metode pembelajaran yang variatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. B. Mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran remedial berbasis TIK supaya menarik dan memudahkan peserta didik memahaminya. C. Mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran berikutnya berbasis TIK supaya lebih efektif. D. Mengembangkan bahan ajar cetak dengan menampilkan penampilan yang menarik dan jelas untuk pembelajaran remedial. E. Menggunakan kembali bahan ajar cetak yang telah dikembangkan untuk pembelajaran remedial dengan metode yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran remedial berbasis TIK supaya menarik dan memudahkan peserta didik memahaminya. Berikut merupakan pernyataan yang tepat tentang bahan ajar tematik berbasis TIK untuk pembelajaran pengayaan di SD kelas awal adalah titik-titik. A. Bahan ajar dikembangkan untuk setiap mata pelajaran yang terikat pada tema pembelajaran menggunakan dukungan TIK. B. Bahan ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, serta bahan ajar pokok dalam pembelajaran harian dengan mengintegrasikan TIK. B. Bahan ajar memuat konsep tentang TIK dan pemanfaatnya dalam pembelajaran di SD. D. Pembelajaran bahan ajar dikemas secara tematik dengan memadukan seluruh mata pelajaran yang terikat pada tema dengan memanfaatkan TIK sebagai alat pendukung pembelajaran. E.
Bahan ajar dikemas secara lebih mendalam dan meluas berbasis tema yang memadukan seluruh mata pelajaran dengan memanfaatkan TIK sebagai alat pendukung pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang E. Pembelajar bahan ajar dikemas secara lebih mendalam dan meluas berbasis tema yang memadukan seluruh mata pelajaran dengan memanfaatkan TIK sebagai alat pendukung pembelajaran. Nomor 11, media pembelajaran di SD yang relevan untuk tujuan pembelajaran, yaitu melalui mengamati benda-benda di sekitar kelas. Peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh benda berbentuk balok adalah media visual berbentuk gambar diam berbentuk balok. B. Media audiovisual yang dapat diproyeksikan berbentuk gambar bergerak benda berbentuk balok. C. Media realia benda berbentuk balok. C. Media audio yang memuat informasi tentang benda berbentuk balok. E. Media berbentuk multimedia animasi benda berbentuk balok. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu media realia benda berbentuk balok. 12. Salah satu karakteristik peserta didik SD adalah masih berpikir operasional konkret, sementara beberapa materi pembelajaran berdimensi pengetahuan konseptual yang abstrak. Fungsi media pembelajaran yang digunakan oleh guru dan relevan dengan karakteristik peserta didik SD tersebut adalah titik-titik. Media pembelajaran berbentuk sarana yang dapat memotivasi belajar peserta didik. B. Media pembelajaran berbentuk alat peraga yang dapat menanamkan konsep dasar dengan benar. C. Media pembelajaran berbentuk alat peraga yang dapat melampaui batas ruang kelas. C. Media pembelajaran berbentuk saran yang dapat memperkuat interaksi antara peserta didik. E. Media pembelajaran berbentuk sarana yang dapat mengatasi keterbatasan pengalaman peserta didik. Jawaban yang tepat adalah yang B. Bahwasanya media pembelajaran berbentuk alat peraga yang dapat menanamkan konsep dasar dengan benar. Seorang guru telah mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK untuk memuat mata pelajaran matematika dimensi pengetahuan prosedural tentang operasi perkalian bilangan bulat. Media pembelajaran yang dikembangkan digunakan agar peserta didik dapat mengerjakan soal-soal matematika dengan cepat. Bagaimana pendapat Anda tentang media pembelajaran berbasis TIK yang dikembangkan guru tersebut? A. Media pembelajaran yang dikembangkan oleh guru menggantikan peran guru dalam memfasilitasi, membimbing, dan mengarahkan pembelajaran. B. Media pembelajaran yang dikembangkan oleh guru seharusnya melalui proses abstraksi untuk melepaskan ketergantungan peserta didik terhadap media. C. Media pembelajaran yang dikembangkan oleh guru terlalu mekanistis yang dapat dikerjakan oleh mesin-mesin tersedia secara pabrikan. D. Media pembelajaran yang dikembangkan oleh guru memfasilitasi peserta didik untuk menguasai operasi perkalian bilangan bulat. E. Media pembelajaran yang dikembangkan oleh guru dapat menjembatani materi pembelajaran yang abstrak supaya lebih konkret bagi peserta didik. Jawaban yang tepat adalah yang B. Bahwasanya media pembelajaran yang dikembangkan oleh guru seharusnya melalui proses abstraksi untuk melepas ketergantungan peserta didik terhadap media. Seorang guru kelas menggunakan media pembelajaran tematik berbasis TIK berbentuk multimedia selama pembelajaran berlangsung, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup secara lengkap, dan diakhiri dengan menguji pemahaman peserta didik melalui tes. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang pemanfaatan media pembelajaran oleh guru tersebut? A. Guru telah menggunakan media pembelajaran sesuai dengan fungsi sebagai sarana, alat, atau alat bantu pembelajaran. B. Guru telah menggunakan media pembelajaran sesuai dengan fungsi sebagai alat peraga. C. Guru keliru dalam memanfaatkan media pembelajaran karena tidak memfasilitasi karakteristik peserta didik yang masih berpikir konkret. D. Guru keliru dalam memanfaatkan media pembelajaran karena tidak menarik dan tidak memotivasi peserta didik untuk belajar.
Guru keliru dalam memanfaatkan media pembelajaran karena perannya telah tergantikan oleh media pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang bahwasanya guru keliru dalam memanfaatkan media pembelajaran karena perannya telah tergantikan oleh media pembelajaran. Seorang guru kelas akan menerapkan metode percobaan tentang gaya dalam muatan pelajaran IPA untuk dimensi pengetahuan konseptual berupa prinsip selama pembelajaran berlangsung. Media pembelajaran di SD yang relevan dengan metode dan materi pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut adalah A. Media multimedia interaktif karena memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan media tersebut. B. Media visual berbentuk gambar bergerak untuk mengamati berbagai jenis gaya dan ciri-cirinya. C. Media berbentuk alat peraga yang memungkinkan peserta didik mencoba dan membuktikan prinsip tentang gaya. D. Media audiovisual yang dapat diproyeksikan supaya dapat diamati oleh peserta didik dengan berbagai gaya belajar. Media audio yang berisi informasi tentang konsep gaya supaya dapat dipahami peserta didik. Jawaban yang tepat adalah yang C. Media berbentuk alat peraga yang memungkinkan peserta didik mencoba dan membuktikan prinsip tentang gaya. Seorang guru kelas 1 menggunakan media pembelajaran berupa slide PowerPoint yang diproyeksikan menggunakan proyektor. Teks yang digunakan dalam media tersebut dominan berbentuk tulisan dengan sedikit ilustrasi. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang media pembelajaran yang digunakan guru tersebut? A. Media pembelajaran yang digunakan akan membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang abstrak. B. Media pembelajaran yang digunakan efektif untuk menyampaikan pesan berbentuk materi pembelajaran kepada peserta didik. C. Materi pembelajaran yang digunakan akan untuk peserta didik karena tidak mengandung bahan yang berbahaya. D. Media pembelajaran yang digunakan seharusnya lebih banyak ilustrasi gambar karena peserta didik masih berpikir konkret. E. Media pembelajaran yang digunakan sebaiknya mengandung teks berbentuk tulisan dan gambar dengan proporsi seimbang. Nomor 16, jawaban yang tepat adalah yang D. Bahwasanya media pembelajaran yang digunakan seharusnya lebih banyak ilustrasi gambar karena peserta didik masih berpikir konkret. Seorang guru SD melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran tematik berbasis TIK. Selama pembelajaran berlangsung, guru hanya menayangkan media pembelajaran yang telah dikemasnya secara audiovisual dalam bentuk PowerPoint atau PPT dan dilanjutkan dengan memberikan lembar tes untuk diisi oleh peserta didik. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang aktivitas guru selama pembelajaran tersebut? A. Guru telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dengan memanfaatkan TIK selama pembelajaran berlangsung. B. Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 dan menyiapkan peserta didik pada era revolusi industri. C. Guru keliru memahami peran TIK sebagai alat pendukung pembelajaran sehingga cenderung menggantikannya perannya sebagai guru. D. Guru telah menempatkan TIK sesuai dengan perannya sehingga peserta didik efektif selama pembelajaran berlangsung. E. Guru keliru menggunakan media pembelajaran berbasis TIK karena media berbasis TIK pada umumnya akan membuat peserta didik menjadi pasif. Jawaban yang tepat adalah yang C. Bahwasanya guru keliru memahami peran TIK sebagai pendukung pembelajaran sehingga cenderung menggantikan perannya sebagai seorang guru. Berikut merupakan pernyataan yang tepat tentang media pembelajaran tematik berbasis TIK untuk pembelajaran di SD adalah media pembelajaran tematik berbasis TIK akan membuat peserta didik lebih pasif selama pembelajaran berlangsung. Bahwasanya media pembelajaran berbasis TIK hanya berperan sebagai alat bantu atau pendukung pembelajaran. Bahwasanya media pembelajaran tematik berbasis TIK dapat menjauhkan peserta didik dengan konteks dunia nyata. D. Media pembelajaran tematik berbasis TIK relevan dengan peserta didik yang telah berpikir abstrak.
Media pembelajaran tematik berbasis TK memerlukan kontrol yang ketat oleh guru agar peserta didik aman secara fisik dan mental. Jawaban yang tepat adalah yang bahwasanya media pembelajaran tematik berbasis TK memerlukan kontrol yang ketat oleh guru agar peserta didik aman secara fisik dan mental. Selanjutnya, seorang peserta didik teridentifikasi memiliki gaya belajar auditori. Ia sulit memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru kelas menggunakan media visual sehingga hasil belajarnya rendah. Apakah yang akan Anda lakukan seandainya Anda adalah guru kelas tersebut? A. Menggunakan media pembelajaran multimedia yang tersedia di pasaran secara pabrikan pada pembelajaran remedial. B. Menggunakan media audiovisual sesuai dengan kelemahan dan keluasan materi pembelajaran dan pembelajaran remedial. C. Menggunakan kembali media tersebut dengan metode pembelajaran yang lebih variatif. D. Menggunakan media auditori secara saja pada pembelajaran berikutnya sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif untuk menguatkan interaksi peserta didik dengan materi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menggunakan media audiovisual sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada pembelajaran remedial. Menurut kebijakan integrasi TIK dalam pembelajaran di SD hanya berperan sebagai alat bantu pendukung pembelajaran. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pernyataan di atas? Saya setuju dengan pernyataan di atas karena media pembelajaran tidak seharusnya menggantikan peran guru. B. Saya setuju dengan pernyataan di atas karena fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu pembelajaran. C. Saya tidak setuju dengan pernyataan di atas karena media pembelajaran tidak hanya sebagai alat bantu pembelajaran tetapi harus menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. D. Saya tidak setuju dengan pernyataan di atas karena fungsi media adalah sebagai alat bantu alat peraga pembelajaran. Saya tidak setuju dengan pernyataan di atas karena media pembelajaran berbasis TIK pada akhirnya akan menggantikan peran guru. Jawaban yang tepat adalah yang C. Bahasanya, saya tidak setuju dengan pernyataan di atas karena media pembelajaran tidak hanya sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi harus menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Nomor 21. LKPD yang relevan untuk tujuan pembelajaran melalui mengamati benda-benda di sekitar kelas. Peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh benda berbentuk blok adalah LKPD eksperimental terstruktur, LKPD eksperimental tidak terstruktur, LKPD eksploratif terstruktur, D. LKPD latihan psikomotorik terstruktur, LKPD latihan psikomotorik tidak terstruktur. Jawaban yang tepat adalah yang C, bahwasanya LKPD eksploratif terstruktur. Seorang guru akan mengembangkan LKPD dengan tujuan supaya peserta didik dapat membuktikan hubungan antara gaya dan gerak benda. Jenis LKPD yang relevan pada tujuan di atas adalah A. LKPD eksperimental terstruktur, B. LKPD eksploratif terstruktur, C. LKPD eksploratif tidak terstruktur, D. Latihan psikomotorik terstruktur, LKPD latihan psikomotorik tidak terstruktur. Jawaban yang tepat adalah LKPD eksperimental terstruktur. Seorang guru kelas bermaksud untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis huruf dan angka. Jenis LKPD yang relevan untuk kondisi di atas adalah LKPD eksperimental terstruktur, LKPD eksperimental tidak terstruktur, LKPD eksploratif struktur,
D. LKPD eksploratif tidak terstruktur. E. LKPD latihan psikomotorik. Jawaban yang tepat untuk nomor 23 adalah yang E. Bahwasanya LKPD latihan psikomotorik. Seorang guru kelas menggunakan LKPD pembelajaran tematik berbasis TK yang cenderung menguji pemahaman peserta didik tentang materi pembelajaran yang telah dipelajari. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang penggunaan LKPD pembelajaran tematik berbasis TK oleh guru tersebut? A. Guru telah menggunakan LKPD sesuai dengan fungsinya sebagai alat bantu pembelajaran. B. Guru telah menggunakan LKPD sesuai dengan fungsinya sebagai sumber belajar dan alat penilaian. C. Guru keliru dalam memanfaatkan LKPD karena tidak memfasilitasi karakteristik peserta didik SD yang senang melakukan aktivitas secara langsung. D. Guru keliru dalam memanfaatkan LKPD karena tidak menarik dan tidak memotivasi peserta didik untuk belajar. E. Guru tidak dapat membedakan LKPD dengan instrumen evaluasi sehingga penggunaan LKPD tidak berorientasi pada proses. Jawaban yang tepat adalah yang E. Guru tidak dapat membedakan LKPD dengan instrumen evaluasi sehingga penggunaan LKPD tidak berorientasi pada proses. Seorang guru telah mengembangkan LKPD pada pembelajaran berbasis TK dengan jenis LKPD eksploratif yang mengandung sedikit petunjuk atau langkah kerja dengan materi pembelajaran lengkap, luas, dan mendalam melalui dari penunjang pokok dan pengembangan. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang LKPD pembelajaran berbasis TK yang dikembangkan guru tersebut? LKPD yang dikembangkan oleh guru berfungsi sebagai sumber belajar dan bahan ajar. LKPD yang dikembangkan oleh guru membatasi aktivitas peserta didik dalam melaksanakan eksplorasi. C. LKPD yang dikembangkan oleh guru sudah lengkap dan baik untuk digunakan dalam pembelajaran. D. LKPD yang dikembangkan oleh guru memungkinkan peserta didik menggali pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. E. LKPD yang dikembangkan oleh guru tidak relevan dengan karakteristik peserta didik SD yang masih berpikir secara konkret dan terpadu. Nomor 25, jawaban yang tepat adalah yang B, bahwasanya LKPD yang dikembangkan oleh guru membatasi aktivitas peserta didik dalam melakukan eksplorasi. Seorang guru kelas di kelas 1 SD telah mengembangkan LKPD tematik berbasis TIK. Semua teks dalam LKPD berbentuk tulisan tentang petunjuk dan langkah kerja yang harus dilakukan oleh peserta didik. Bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang LKPD yang telah dikembangkan oleh guru tersebut? A. LKPD yang dikembangkan oleh guru relevan dengan karakteristik peserta didik SD yang senang melakukan aktivitas langsung. B. LKPD yang dikembangkan oleh guru efektif untuk menyampaikan pesan berbentuk materi pembelajaran kepada peserta didik. C. Guru dapat memadukan peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajar. D. LKPD yang dikembangkan oleh guru seharusnya lebih banyak ilustrasi gambar karena peserta didik masih pada awal berpikir konkret. E. LKPD yang dikembangkan oleh guru sebaiknya mengandung teks berbentuk lisan, tulisan, dan bergambar dengan proporsi seimbang. Jawaban yang tepat adalah yang D. Bahwasanya LKPD yang dikembangkan oleh guru seharusnya lebih banyak ilustrasi gambar karena peserta didik masih pada awal berpikir konkret. Guru bermaksud untuk mengembangkan LKPD berbasis TIK dengan cara memandu peserta didik dengan langkah kerja yang dapat ditayangkan melalui proyektor. Perangkat lunak yang sebaiknya digunakan untuk mendesain LKPD tersebut adalah A. Microsoft Excel, B. Microsoft Word, C. Microsoft PowerPoint,
Adobe Photoshop, dan Corel Draw. Jawaban yang tepat adalah yang C, adalah Microsoft PowerPoint. Berikut merupakan pernyataan yang tepat tentang LKPD pembelajaran tematik berbasis TIK untuk pembelajaran di SD adalah LKPD tematik berbasis TIK akan membuat peserta didik pasif selama pelajaran berlangsung. LKPD tematik berbasis TIK hanya berperan sebagai alat bantu untuk mendukung pembelajaran. C. LKPD tematik berbasis TIK dapat menjauhkan peserta didik dengan konteks dunia nyata. D. LKPD tematik berbasis TIK relevan dengan peserta didik yang telah berpikir abstrak. LKPD tematik berbasis TIK memerlukan kontrol yang ketat oleh guru agar peserta didik aman secara fisik dan mental. Nomor 28, jawaban yang tepat adalah yang E, bahwasanya LKPD tematik berbasis TIK memerlukan kontrol yang ketat oleh guru agar peserta didik aman secara fisik dan mental. Seorang peserta didik teridentifikasi memiliki gaya belajar auditori. Ia sulit memahami perintah kerja yang disampaikan oleh guru melalui LKPD yang dikemas dalam bentuk gambar dan tulisan. Apakah yang akan Anda lakukan seandainya Anda adalah guru kelas tersebut? A. Mengembangkan dan menggunakan LKPD tematik berbasis TIK yang mengandung unsur auditori. B. Mengembangkan dan menggunakan LKPD tematik berbasis TIK yang memadukan unsur audiovisual. C. Menggunakan LKPD dengan petunjuk dan langkah kerja yang dibacakan berulang-ulang oleh guru agar peserta didik tersebut memahaminya. D. Menggunakan LKPD tematik berbasis TIK yang memuat berbagai jenis sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan materi pelajaran. E. Mengembangkan dan menggunakan LKPD tematik berbasis TIK yang memuat banyak ilustrasi berupa gambar. Jawaban yang tepat nomor 29 adalah mengembangkan dan menggunakan LKPD tematik berbasis TIK yang memberikan unsur audiovisual. Seorang guru hanya mengembangkan LKPD pembelajaran tematik berbasis TIK dengan tujuan pembelajaran tertentu yang dianggap penting untuk peserta didik beraktivitas. Bagaimana pendapat Anda tentang LKPD yang dikembangkan oleh guru di atas? Saya setuju dengan LKPD yang dikembangkan oleh guru karena tidak semua materi dan tujuan pembelajaran harus difasilitasi melalui LKPD. B. Saya setuju dengan LKPD yang dikembangkan oleh guru karena fungsi LKPD adalah sebagai alat bantu pembelajaran. C. Saya tidak setuju dengan LKPD yang dikembangkan oleh guru karena LKPD tidak hanya sebagai alat bantu pembelajaran tetapi harus menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. C. Saya tidak setuju dengan LKPD yang dikembangkan oleh guru karena seharusnya LKPD dikembangkan secara lengkap dan seluruh tujuan pembelajaran. E. Saya tidak setuju dengan LKPD yang dikembangkan oleh guru karena dapat membatasi aktivitas belajar peserta didik. Nomor 30, jawaban yang tepat adalah saya setuju dengan LKPD yang dikembangkan oleh guru karena tidak semua materi atau tujuan pembelajaran harus difasilitasi melalui LKPD. Nomor 31. Aplikasi pembelajaran didik yang relevan untuk tujuan pembelajaran melalui pengukuran tinggi dan berat badan peserta didik di kelas. Peserta didik dapat mengelompokkan kriteria berat badan peserta didik laki-laki dan perempuan menggunakan diagram batang. Menggunakan diagram batang ganda adalah A. Microsoft PowerPoint, B. Microsoft Word, C. Microsoft Excel, C. Corel Draw, dan E. Macromedia Flash. Jawaban yang tepat adalah kata kuncinya adalah adanya di penggunaan diagram batang di sini. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Menggunakan Microsoft Excel.
Seorang guru kelas menampilkan stimulus pembelajaran berbentuk gambar diam dan materi pembelajaran tentang kebakaran hutan yang relevan dengan tema dan subtema pembelajaran menggunakan aplikasi Microsoft Word yang ditayangkan dengan proyektor. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang aplikasi yang digunakan oleh guru tersebut? A. Aplikasi yang dipilih tepat karena Microsoft Word memiliki fasilitas untuk menampilkan berbagai teks dan untuk kepentingan pembelajaran. B. Aplikasi yang dipilih tepat karena Microsoft Word paling mudah dan biasanya digunakan oleh guru kepentingan pembelajaran. C. Aplikasi yang dipilih kurang tepat karena untuk menampilkan gambar diam dan materi pembelajaran sebaiknya menggunakan Microsoft Excel. D. Aplikasi yang dipilih kurang tepat karena untuk menampilkan gambar diam dan materi pembelajaran sebaiknya menggunakan Microsoft PowerPoint. E. Aplikasi yang dipilih guru harus disesuaikan dengan kemampuan guru dalam membuat dan menggunakannya. Nomor 32, jawaban yang tepat adalah yang D, bahwasanya aplikasi yang digunakan guru kurang tepat karena menampilkan gambar diam dan materi pembelajaran sebaiknya menggunakan Microsoft PowerPoint. Seorang guru kelas menugaskan setiap kelompok untuk menulis laporan hasil wawancara tentang berbagai profesi masyarakat di sekitar sekolah. Sebaiknya setiap kelompok ditugaskan untuk menulis laporan hasil wawancara menggunakan aplikasi A. Microsoft PowerPoint, B. Microsoft Word, C. Microsoft Excel, D. CorelDRAW, dan E. Macromedia Flash. Jawaban yang tepat adalah yang B, karena laporan sifatnya tulisan biasanya menggunakan Microsoft Word. Dalam pembelajaran matematika di kelas 6 SD, guru menugaskan setiap peserta didik untuk melakukan eksplorasi matematika tentang teorema Pythagoras dalam mencari panjang sisi miring berbagai segitiga siku-siku. Aplikasi yang tepat digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah Macromedia Flash, B. GeoGebra, C. Geometer Steppad, dan Microsoft Excel, dan yang E. CorelDRAW. Nomor 34, jawaban yang tepat adalah Geometer Steppad. Seorang guru kelas menggunakan aplikasi pembelajaran tematik berbasis TK yang telah tersedia secara pabrikan di pasaran. Aplikasi pembelajaran tersebut memindahkan materi-materi pembelajaran yang terdapat dalam buku guru dan buku siswa untuk semua tema, subtema, dan pembelajaran. Sehingga guru selama pembelajaran berlangsung hanya menayangkan aplikasi pembelajaran tersebut melalui proyektor dan diakhiri dengan menutup pembelajaran. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang pembelajaran penggunaan aplikasi pembelajaran tematik berbasis TIK oleh guru tersebut? A. Pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. B. Pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. C. Pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut relevan dengan konten kurikulum yang sedang berlaku. C. Pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut telah menggantikan peran guru, buku guru, dan buku siswa sebagai bahan ajar. E. Pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut menggantikan peran guru selama pembelajaran berlangsung. Jawaban yang tepat adalah yang E, bahwasanya pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut menggantikan peran guru selama pembelajaran berlangsung. Seorang guru kelas 1 SD menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk membuat media pembelajaran berbentuk slide PowerPoint yang diproyeksikan menggunakan proyektor. Teks yang digunakan dalam slide tersebut dominan berbentuk tulisan dengan sedikit ilustrasi. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang media pembelajaran yang dikembangkan menggunakan aplikasi tersebut? A. Media pembelajaran yang digunakan akan membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang abstrak. B. Media pembelajaran yang digunakan efektif untuk menyampaikan pesan terhadap berbentuk materi pembelajaran kepada peserta didik. C.
Materi atau media pembelajaran yang digunakan aman untuk peserta didik karena tidak mengandung bahan yang berbahaya. C. Media pembelajaran yang digunakan seharusnya lebih banyak ilustrasi gambar karena peserta didik masih berpikir konkret. C. Media pembelajaran yang digunakan sebaiknya mengandung teks berbentuk tulisan dan gambar dengan proporsi seimbang. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 adalah yang D. Bahasanya, media pembelajaran yang digunakan seharusnya lebih banyak ilustrasi gambar karena peserta didik masih berpikir konkret. 37. Seorang guru SD melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran tematik berbasis TIK. Selama pembelajaran berlangsung, guru hanya menayangkan media pembelajaran yang telah dikemas secara audiovisual menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Dan dilanjutkan dengan memberikan lembar tes untuk diisi oleh peserta didik. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang aktivitas guru selama pembelajaran tersebut? A. Guru telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dengan memanfaatkan aplikasi berbasis TIK selama pembelajaran berlangsung. B. Guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan abad 21 dan menyiapkan peserta didik pada era revolusi industri 4.0. Guru keliru memahami peran aplikasi berbasis TIK sebagai alat pendukung pembelajaran sehingga cenderung menggantikan perannya sebagai seorang guru. D. Guru telah mendapatkan aplikasi berbasis TIK sesuai dengan perannya sehingga peserta didik aktif selama pembelajaran berlangsung. E. Guru keliru menggunakan media pembelajaran berbasis TIK karena aplikasi berbasis TIK pada umumnya akan membuat peserta didik menjadi lebih pasif. Jawaban yang tepat untuk nomor 37 adalah yang C. Bahwasanya guru keliru memahami peran aplikasi berbasis TIK sebagai alat pendukung pembelajaran sehingga cenderung menggantikan perannya seorang guru. Berikut merupakan pernyataan yang tepat tentang aplikasi berbasis TIK untuk pembelajaran di SD adalah bahwasanya aplikasi berbasis TIK yang A akan membuat peserta didik pasif selama pembelajaran berlangsung. Yang B, yaitu aplikasi pembelajaran TIK akan menyulitkan guru dan peserta didik untuk menggunakan selama pembelajaran berlangsung. C, bahwasanya aplikasi berbasis TIK dapat menjauhkan peserta didik dengan konteks dunia nyata. D, aplikasi berbasis TIK relevan dengan peserta didik yang telah berpikir abstrak. Yang E, aplikasi pembelajaran berbasis TIK memerlukan kontrol yang ketat oleh guru agar peserta didik aman baik secara fisik maupun mental. Jawaban yang tepat untuk nomor 38 bahwasanya yang E, bahwasanya aplikasi berbasis TIK memerlukan kontrol yang ketat oleh guru agar peserta didik aman secara fisik dan mental. Pada era pendidikan 4.0 sedang dikembangkan sebuah aplikasi pembelajaran jarak jauh yang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar setiap peserta didik. Pembelajaran yang menggunakan aplikasi tersebut disebut titik-titik. A. Adaptive Learning. B. ICT Based Learning. E. E-Learning. D. Online Based Learning. Dan E. Open Learning. Jawaban yang tepat adalah Adaptive Learning. Seorang guru kelas telah menyusun soal-soal objektif berbentuk pilihan banyak untuk dikerjakan oleh setiap peserta didik di rumahnya. Untuk mengurangi penggunaan kertas, guru tersebut mengirim soal-soal tersebut pada setiap peserta didik menggunakan WhatsApp dalam format doc Microsoft Word. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang penggunaan aplikasi pengembangan soal oleh guru tersebut? A. Aplikasi yang digunakan oleh guru sangat tepat karena mengurangi penggunaan kertas oleh peserta didik. B. Aplikasi yang digunakan oleh guru tepat karena mudah dikirim lewat fasilitas WhatsApp. C. Sebaiknya guru menggunakan aplikasi penilaian seperti Kahoot karena penilaian Microsoft Word tidak memfasilitasi untuk menampilkan teks. D. Sebaiknya guru menggunakan aplikasi penilaian seperti Kahoot karena aplikasi Microsoft Word tidak memiliki fasilitas untuk mengolah data hasil belajar peserta didik.
Sebaiknya guru menggunakan aplikasi penilaian seperti Kahoot karena aplikasi Microsoft Word akan menyulitkan guru untuk memeriksa hasil kerja peserta didik. Jawaban yang tepat untuk nomor 40 adalah yang D. Karena sebaiknya guru menggunakan aplikasi penilaian seperti Kahoot karena Microsoft Word tidak memiliki fasilitas untuk mengolah data hasil belajar peserta didik. Nah, demikian sobat semua berkaitan dengan 40 soal akademik PPG dalam jabatan Mapel PGSD, yaitu yang berisi tentang materi pembelajaran berbasis TIK dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.